lagi kuman. Beralihlah ke Dettol Hand Wash Antibakteri. Berbeda dari sabun biasa, Dettol lebih efektif membunuh kuman. Jadi Anda lebih yakin. Perlindungan setiap hari. Dettol 100% yakin. Kini lebih terjangkau. Hari bersamanya. Hari bersamanya. Jazzy Night, Minggu 11 Oktober pukul 11 malam di Kompas TV. Listrik yang menjadi kebutuhan vital untuk bisa hidup layak nyatanya menjadi persoalan menahun yang dialami warga Desa Patia, Pandeglang, Banten. Di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten ini, banyak warga pernah merasakan hidup tanpa listrik selama belasan tahun. Berikut ini potret kemiskinan multidimensi di salah satu sumber lumbung padi terbesar di Provinsi Banten, Pandeglang. Ironi, kemiskinan di salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang. Badan Pusat Statistik Banten mencatat produk regional bruto Kabupaten Pandeglang naik dari tahun ke tahun. Ini berarti pendapat rata-rata penduduk membaik. Namun nyatanya, kemiskinan di Kabupaten Pandeglang justru meningkat. Perjalanan membawa kami ke pelosok Kabupaten Pandeglang, Banten, tepatnya di Desa Patia yang dihuni kurang dari 9.000 jiwa. Kami langsung disambut dengan infrastruktur yang tidak bersahabat. Di tengah kondisi jalanan berlubang dan rusak, hilir mudik kendaraan pun berjalan perlahan. Kami menemui rombongan warga dalam sebuah mobil bak terbuka. Tua, muda, dan anak-anak berseragam sekolah dasar saling berjejalan. Selain kendala infrastruktur, warga Desa Patia, Pandeglang, Banten juga belum terakses transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas mereka. Ini adalah salah satu cara yang selalu digunakan kepada anak-anak yang masih sekolah untuk jaraknya karena dari rumah menuju ke tempat sekolah mereka tuju adalah 15 km. Jadi mereka harus menggunakan truk untuk bisa mencapai ke sana. Adek, ini mau nanya, tiap harinya begini emang masuknya jam berapa nih? Masuknya jam 8. Jam 8, kalau dari rumah jam berapa? Tadi? Jam 6. Jam 6. Ini takut gak sih kalau naik truk kayak gini, Dek? Boleh lihat ke kakaknya? Enggak. Takut gak? Enggak. Enggak, pegangan aja ya apa gimana? Kalau ada ibu ikut gak? Ikut. Kenapa? Ada pada kesini? Ikut? Ibu ikut ke sini apa biasa sama teman-teman aja? Ada palingan. Naik truknya? Naik truknya biasanya gimana? Nama teman-teman aja atau gimana? Enggak. Kadang-kadang. Takut gak? Enggak. Di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terdapat 27 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah menengah kejuruan. Pagi itu, para siswa sekolah dasar siap memulai pelajaran. Di luar persoalan disiplin, pihak sekolah tak mempermasalahkan atribut murid-muridnya. Apakah itu tak bersepatu atau bahkan tak berseragam? Semua murid tetap diperbolehkan mengikuti pelajaran. Pihak sekolah menyadari latar belakang para muridnya yang sebagian besar berasal dari keluarga petani atau buruh kasar dengan pendapatan 300 hingga 500 ribu rupiah per bulan. Angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang tercatat yang tertinggi di Provinsi Banten. Karakteristik kemiskinan yang paling menonjol di Kabupaten Pandeglang diantaranya persoalan sanitasi, air bersih, asupan gizi anak balita, sumber penerangan, dan krisis bahan bakar. Krisis air bersih semakin menjadi saat musim kemarau datang. Apapun sumber air dimanfaatkan warga, termasuk air kali.
Sebagian warga lainnya harus mengeluarkan tenaga ekstra demi setetes air bersih dengan memanfaatkan air sumur. Di musim kemarau dalam satu hari ada 2 kali warga harus mengambil air menggunakan ember untuk di pagi dan sore hari. Dan di pagi hari misalnya mereka gunakan untuk mandi, kemudian juga memasak, dan malam harinya mereka gunakan sama lagi untuk mandi, memasak, dan juga mencuci. Ini sekarang saya coba untuk mengambil ember untuk kemudian saya mencari sumber air karena di sana terdapat ada satu sumur dan jarak dari tempat tinggal warga untuk menuju ke sumur tempat mengambil air jaraknya sekitar 1 kilometer. Cuci, minum, mandi. Cuci piring, masak, semua dari sini. Dari sini. Sini. Tidak hanya untuk mandi, kemudian cuci pakaian, tapi air yang diambil warga dari sumur ini juga digunakan untuk minum, karena dengan sehari-hari pekerjaan sebagai buruh tani maksimal dalam per bulan warga hanya mendapatkan uang 300 sampai 400 ribu rupiah, itu pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Di luar persoalan air bersih, kesulitan ekonomi membuat kaum ibu hanya bisa menyediakan makanan ala kadarnya untuk keluarga. Ya, kadang 300, kadang 2,5 gitu. Nggak nentu ya? Nggak nentu. Orang namanya tukang kuli, tukang kerja, Bu. Terus biasanya duitnya untuk apa aja tuh? Untuk kebutuhan sehari-hari, makanannya nasi. Nasi sama apa? Kalau ada sayur sama sayur, kalau ada ikan asin sama ikan asin. Daging, telur, ayam? Enggak kebeli. Kalau kebeli ya ngasih sama telur sama daging gitu. Cuman kadang-kadang sih daging mah paling kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu. Berarti jarang makan daging? Jarang makan daging. Paling sering? Ikan asin. Kalau saya mah. Susu? Enggak. Kenapa? Ya buat belinya nggak mampu. Mahal? Kurangnya pengetahuan akan gizi anak balita juga menjadi kendala tersendiri. Ibu-ibu itu kan berpendapat kalau gizi itu hanya cukup untuk daging saja. Ternyata kan dari lauk pauk juga tidak perlu daging. Ada tempe, ada tahu, ya Mbak ya. Ada yang bisa dimanfaatkan dari rumah kita kan. Sepertinya ada masyarakat yang memiliki ternak bebek atau ternak ayam kan, telurnya bisa dimanfaatkan untuk makan mereka gitu. Selama ini Nah, kalau sebelumnya mereka asumsinya gini, jadi telur dijual, dipakai beli ikan asin atau apa, itu kan malah gimana ya, malah nggak menguntungkan diri dia sendiri gitu. Selamat pagi Indonesia. Ayu namanya. Anaknya nakal. Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Tanpa disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih. Dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes, percayakan pada ahlinya. Solusi nutrisi diabetes. Beauty is easy and tasty. Diva Beauty Drink. Kolagen aktifnya membuat kulitku begitu cantik, kenyal, dan halus. Diva Tasty Beauty Nutrition. Mantep nih. Itu baru super mantap. Super mantap dengan 2 pilihan menu. Juara nikmatnya, juara hematnya. Buruan ke KFC. Mantep nih. Itu
baru super mantap. Super mantap dengan 2 pilihan menu. Juara nikmatnya, juara hematnya. Buruan ke KFC. Ganti caramu melihat dunia. Break the limit. Gigi Mile. Berbagi sabun berarti berbagi kuman. Beralihlah ke Dettol Hand Wash Antibakteri. Berbeda dari sabun biasa, Dettol lebih efektif membunuh kuman. Jadi Anda lebih yakin. Perlindungan setiap hari. Dettol 100% yakin. Kini lebih terjangkau. Halo Brian, udah ready tabelnya? Kartu Halo kini hadir dengan keistimewaan baru yang lebih spesial. Nikmati pengalaman penuh keistimewaan bersama New Halo Fit My Plan. Kartu Halo, just for you. Dunia kita menjadi semakin kotor. Karenanya, saya harus langkah lebih maju untuk melindungi si kecil dari kotoran dan kuman. Tapi ketika dia sendiri, saya khawatir dia jatuh sakit. Saya beralih ke tingkat perlindungan terdepan, Dettol. Secara ilmiah, terbukti membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi, Anda yakin? Dettol 100% yakin. Gak enak badan. Wah, panas dalam nih. Tenggorokanku. Sariawan. Panas dalam, adem kan? Dengan Adem Sari. Ademnya. Membersihkan luka dengan air saja tidak cukup. Dettol, tingkat perlindungan terdepan yang membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin? Dettol 100% yakin. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Kulitku harus dilindungi dari gigitan nyamuk. Sovel bengkoang baru. Sovel bengkoang. Duku atas mana ya? Percayakan Milanta untuk redakan sakit mah. Dari perih dan mual di perut hingga rasa tidak nyaman di kerongkongan dan mulut secara lengkap. Milanta, lengkap redakan mah dengan cepat. Halo Brian, udah ready tabelnya? Kartu Halo kini hadir dengan keistimewaan baru yang lebih spesial. Nikmati pengalaman penuh keistimewaan bersama New Halo Fit My Plan. Kartu Halo, just for you. Lihat, kotor banget baju bayiku. Daripada pemutih, aku pilih Venice. Rendam sebentar, lalu kucek. Tuh, nodanya hilang. Kerap baju kotor, no problem. Tuang Venice, kucek. Masukkan ke mesin cuci. Noda hilang, putihnya seperti baru. Saksikan cerita hati New Season bersama saya Jutari. Bersama saya Rima Melati di Kompas TV. Di antara segala persoalan kemiskinan di Pandeglang, Banten, persoalan akses listrik yang dialami warga cenderung meningkat. Pembangkit listrik tenaga uap yang ditujukan untuk memasok listrik warga Banten nyatanya belum bisa dinikmati semua warga. Setelah belasan tahun, warga baru bisa menikmati aliran listrik di rumah mereka, salah satunya Sardi. Ini kan udah belasan tahun, udah ada 15 tahun, tapi belum juga dapat sendiri. Belum. Sebenarnya gratis tapi kan itu. Gratis. Kalau dari pemerintah gratis. Sekarang terus gimana nih bisa ada listrik? Ya senang kalau udah ada listrik. Dulu sama sekarang emang udah jauh perbedaan gitu. Dulu masih pakai damar, pakai itu apa namanya? Pakai minyak. Sekarang udah pakai listrik, udah menambah kegiatan di desa itu. Dulu gimana sih keadaannya desa kalau udah malam gitu? Gelap banget. Pokoknya nggak ada anak-anak yang main tuh nggak ada. Saking gelapnya gitu. Sekarang udah banyak, udah kita kan udah
ngaji juga seperti mereka tuh ngaji udah enak gitu sekarang kan, mau ngerjain apa aja malam belajar apa udah enak gitu. Persoalan listrik di Pandeglang, Banten bahkan terbilang stagnan sejak 3 tahun terakhir. (15 tahun berjalan, dari 8.600 keluarga di Kecamatan Patia, baru 30% diantaranya belum terakses listrik. Ya, tadi itulah barangkali kan melalui bertahap, melalui proses gitu. Jadi kami juga kalau mengajukan itu keseluruhan, tapi barangkali ya ada pembagian khusus baik dari pusat maupun dari dari daerah gitu untuk pembagian listrik kepada masyarakat dengan secara gratis kan gitu ya. Nah itu ada istilahnya baik sarana prasarana juga kan itu juga terus menunjang kan gitu. Nah itu. Jadi faktor penyebabnya barangkali ya baik anggaran pusat maupun anggaran daerah itu kurang memadai karena bukannya kampung atau Kecamatan Patia saja, tapi sekabupaten Pandeglang. Ya boleh dikatakan bagi-bagilah kan gitu. Nanti ini umpamanya dikasih mengajukan kami 300, yang dikasih 150 atau 200, yang 100-nya tahun depan lagi. Nah itu. Masih soal krisis energi, masyarakat Desa Patia, Pandeglang, Banten bahkan masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Bukan tak ingin keluar dari ketertinggalan zaman, lagi-lagi warga terbentur biaya. Kenapa tidak menggunakan gas, Bu Jamsi? Tergaduh, Neng. Ibu emang dulu belum dikasih sama pemerintah untuk gasnya? Belum, Ibu bangun putra Ibu dang di Pasihan. Jadi dari dulu menggunakan kayu dari kebun, dari hutan. Ambil kebun. Ini kayunya selalu ada nggak, Bu? Ada. Nggak mau beralih ke gas? Enggak. Kenapa, Bu? Tergaduh Ibu. Tergaduh gas, terkepeser. Meskipun kayunya ini masih dapat diperoleh oleh masyarakat sekitar, tetapi kini masyarakat juga sudah mulai merasakan untuk bisa menggunakan gas karena lebih efisien dan juga efektif untuk saat ini dibandingkan dengan menggunakan kayu bakar seperti biasanya. Berkaca dari Multidimensional Property Index Perkumpulan Prakarsa dan Litbang Kompas, seseorang di suatu lingkungan diklaim mengalami kemiskinan yang bersifat multidimensi jika tergolong mengalami 5 indikator dari 3 dimensi kemiskinan. Warga Patia di Kabupaten Pandeglang, Banten diantaranya mengalami kemiskinan multidimensi. Dilihat dari persoalan sanitasi, air bersih, asupan gizi anak balita, sumber penerangan, dan bahan bakar memasak. Dengan analisis kemiskinan multidimensi ini, kemudian pemerintah tahu mana yang paling kritikal, misalnya apakah itu soal listrik, apakah itu soal air, atau apakah itu soal fasilitas kesehatan atau yang lain gitu. Dan kemudian pemerintah itu akan mempunyai menjadi policy priority. Jadi prioritas kebijakannya itu apa. Kemudian setelah itu juga dia akan tahu kira-kira anggarannya seberapa banyak yang dibutuhkan dan kemudian seberapa tahun dia akan bisa mengatasi itu, dan kemudian bisa dicek juga tingkat keberhasilannya, tingkat katakanlah mungkin ketidakberhasilannya gitu, kemudian bisa dievaluasi sehingga ada progres. Di 3 karakteristik kemiskinan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, air bersih masih menjadi faktor utama yang dihadapi oleh warga karena sulitnya mendapatkan air bersih. Sekitar 90% lebih jumlah rumah tangga yang sangat kesusahan untuk mendapatkan sumber air bersih. Sementara itu pendidikan memang sudah mulai banyak didirikan sekolah-sekolah, terutama untuk sekolah dasar. Setidaknya di Kecamatan Patia sendiri sudah ada 27 sekolah dasar, tetapi yang menjadi permasalahan justru adalah aksesnya dari tempat tinggal menuju ke sekolah, karena mereka harus berjalan kaki belasan kilometer, dan permasalahan yang dihadapi adalah masalah infrastruktur karena jalanannya rusak. Dan untuk standar kualitas hidup, 90% lebih dari jumlah rumah tangga
yang ada di Kabupaten Pandeglang masih belum mendapatkan listrik yang memadai dari pemerintah. Ayo. Audrey Chandra, Leli Yunianti, Kompas TV Pandeglang, Banten. Itu tadi liputan khusus kami yang masih memotret masih banyaknya kemiskinan di tanah air. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi pebalap Indonesia. Rio Haryanto berhasil naik podium setelah mencapai finish kedua pada GP2 Rusia di sirkuit Sochi. Siapkan dirimu. Kampus Kompas TV akan hadir di Universitas 11 Maret Solo 22 dan 23 Oktober. Pendaftaran, klik dan follow Twitter @KompasTV. Buruan daftar, gratis! Ganti caramu melihat dunia. Break the limit. Gigi Mile. Berbagi sabun berarti berbagi kuman. Beralihlah ke Dettol Hand Wash Antibakteri. Berbeda dari sabun biasa, Dettol lebih efektif membunuh kuman. Jadi Anda lebih yakin. Perlindungan setiap hari. Dettol 100% yakin. Kini lebih terjangkau. Inspirasi tak sekedar angan, tapi gerakan menuju perubahan.